Selamat siang, Pak. Selamat siang, silakan duduk. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya, Pak. Perkenalkan, nama saya Farudi Putra. Saya lulusan S1 di Prodi Bisnis Digital di Universitas Jambi, Pak. Oke, baik Farul. Apakah kita sudah bisa mulai wawancaranya? Baik, Pak. Oke, langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Baik, ceritakan tentang diri Anda dan mengapa sih Anda tertarik dengan posisi ini? Sebagai fresh graduate S1 di Bisnis Digital, saya memiliki passion dan pemahaman yang kuat tentang dunia digital dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Saya antusias untuk memulai karir saya di bidang customer service, di mana saya dapat menggabungkan pengetahuan dan keahlian saya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan, Pak. Selanjutnya, selama masa perkuliahan, saya aktif mengikuti berbagai organisasi dan kegiatan yang memupuk kemampuan interpersonal saya dan komunikasi saya, Pak. Saya memiliki pengalaman magang di sini di Plaza Telkom Jambi, di mana saya membantu tim customer service di sini kala itu, Pak, dalam menangani keluhan pelanggan melalui email dan telepon. Selanjutnya, pengalaman ini memungkinkan saya untuk belajar tentang pentingnya kesabaran, empati, dan problem solving dalam memberikan layanan yang memuaskan. Saya tertarik di posisi ini, Pak, di perusahaan Plaza Telkom Jambi ini karena reputasi perusahaan yang baik dalam memberikan layanan pelanggan yang berkualitas. Saya yakin bahwa dengan kerja keras dan dedikasi saya dapat memberikan kontribusi yang positif bagi tim dan membantu perusahaan mencapai tujuannya. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana sih Anda mendefinisikan layanan pelanggan yang baik? Bagi saya, Pak, layanan pelanggan yang baik adalah tentang membangun hubungan yang positif dan dengan pelanggan dan memastikan mereka merasa puas dengan pengalaman mereka. Hal ini dapat dicapai dengan komunikasi yang efektif, Pak, mendengarkan dengan seksama, menunjukkan empati, dan berkomunikasi dengan jelas dan sopan. Selanjutnya, saya melakukan penyelesaian masalah yang cepat dan efisien, Pak, mengidentifikasi akar masalah dengan cepat dan menemukan solusi yang tepat, Pak. Selanjutnya, sikap yang ramah dan profesional. Saya menunjukkan antusiasme dan kesediaan saya untuk membantu customer. Dan yang terakhir, Pak, kemampuan untuk melampaui ekspektasi, Pak. Dan saya memberikan layanan yang lebih dari yang diharapkan pelanggan. Oke, baik. Jika Anda dihadapkan ke suatu masalah, bagaimana Anda menangani situasi pelanggan yang marah atau frustasi? Ketika saya menghadapi pelanggan yang marah atau frustasi, saya yang pertama akan tetap tenang dan profesional. Penting untuk menunjukkan kepada pelanggan bahwa saya memahami situasi mereka dan saya di sini untuk membantu. Selanjutnya saya akan mendengarkan dengan seksama, membiarkan pelanggan mengungkapkan kekhawatirannya tanpa diinterupsi. Selanjutnya saya menunjukkan empati saya, mengakui perasaan mereka dan tunjukkan bahwa saya memahami bagaimana mereka merasa. Selanjutnya saya menghindari bersikap defensif, Pak, dengan tidak menyalahkan pelanggan atau mencoba untuk membenarkan diri saya sendiri dan perusahaan. Selanjutnya saya meminta maaf jika ada kesalahan. Jika ada kesalahan dari pihak saya atau pihak perusahaan, saya akan dengan senang hati untuk mengakui dan meminta maaf kepada pelanggan, Pak. Selanjutnya saya akan menawarkan solusi. Bekerja samalah dengan pelanggan untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, Pak. Dan yang terakhir, saya akan mengikuti prosedur perusahaan
Jika situasinya di luar kendali, Pak, saya akan mengikuti prosedur perusahaan untuk mengikuti situasi yang sulit. Oke, baik. Kan sebagai lulusan dari sarjana bisnis digital, saya ingin tahu bagaimana Anda menggunakan teknologi untuk memberikan layanan pelanggan. Baik, Pak, sebagai lulusan bisnis digital tadi ya, Pak, eh, saya terbiasa menggunakan berbagai platform teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Saya familiar dengan platform seperti CRM. Saya dapat menggunakan CRM untuk melacak interaksi dengan pelanggan, mendapatkan informasi tentang riwayat pembelian mereka, dan memberikan layanan yang lebih personal. Selanjutnya ada email, Pak. Saya dapat menggunakan email untuk berkomunikasi dengan pelanggan secara langsung, menjawab pertanyaan mereka, dan memberikan informasi yang mereka butuhkan. Selanjutnya ada telepon. Saya dapat menggunakan telepon untuk menangani masalah yang lebih kompleks dan membangun hubungan yang lebih personal dengan pelanggan, Pak. Selanjutnya media sosial, Pak. Saya dapat menggunakan media sosial untuk memantau ulasan pelanggan, menanggapi pertanyaan mereka, dan membangun komunitas online. Dan yang terakhir ada chatbot, Pak. Saya dapat menggunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan umum, memberikan dukungan 24 jam, dan mengotomatisasikan tugas-tugas sederhana, Pak. Saya yakin bahwa dengan menggunakan teknologi secara efektif, saya dapat meningkatkan efisiensi, memberikan layanan yang lebih personal, dan memberikan pengalaman lebih memuaskan bagi pelanggan, Pak. Oke, dari sekian banyak pertanyaan tadi, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Apa sih yang Anda harapkan dari karir Anda di customer service? Yang saya harapkan, saya ingin membangun karir yang sukses di bidang customer service ini, Pak, di mana saya dapat terus belajar dan berkembang. Saya ingin mengikuti pelatihan, menghadiri seminar, dan membaca buku tentang customer service untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian saya, Pak. Selanjutnya, saya ingin meningkatkan kemampuan problem solving saya, Pak. Saya ingin bertantang dengan masalah pelanggan yang kompleks dan menemukan solusi yang kreatif dan inovasi. Selanjutnya, saya ingin membangun hubungan yang positif dengan pelanggan. Saya ingin membangun hubungan yang saling percaya dan saling menghormati dengan pelanggan. Selanjutnya, saya memberikan kontribusi yang positif bagi tim. Saya ingin bekerja sama dengan tim untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan layanan pelanggan yang terbaik, Pak. Serta yang terakhir, saya ingin menjadi pemimpin, Pak. Saya ingin menjadi pemimpin di bidang customer service dan membantu orang lain untuk berkembang dalam karir mereka. Saya yakin bahwa dengan kerja keras dan dedikasi saya dan passion saya dapat mencapai tujuan-tujuan ini dan menjadi aset berharga bagi tim customer service di Plaza Telkom Jambi. Baik, mungkin itu saja pertanyaannya di sesi wawancara ini. Untuk hasil dari wawancara ini nanti akan langsung dihubungi ke email Anda, dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasama Anda hari ini. Terima kasih, Pak. Oke, baik.